Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya hari ini? Pasti sehat-sehat dong. Kak Uli, gimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik. Tuhan baik ya. Adik-adik di rumah juga harus sehat-sehat ya. Ya. Nah, sekarang kita mau balik lagi nih ibadah online. Yuk adik-adik kita duduk yang rapi. Kita mau ibadah. Kita Menyembah Tuhan. ya kita angkat pujian. Roh Kudus hadir di sini. Kudus kau hadir di sini, Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau
sekolah minggu ya Bapak, kiranya kau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Makasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, Kak Uli, tadi kita kan udah menyembah Tuhan kan? Sekarang kita mau sukacita nih buat Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, kakak mau sama Kak Uli tuh mau sapa dulu dong teman-teman di rumah. Ada kelas apa aja ya Kak? Ada Batita, Ya. Balita, Terus? Pratama, dan Madia. Nah, adik-adik Batita kita ajak berdiri yuk Kak. Yuk. Yuk adik-adik Balita kita berdiri. Berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Adik-adik Batita juga berdiri yuk. Terus Pratama, Madia, kita mau sukacita buat Tuhan. Kita angkat pujian Yesus satulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Nah Kak, masih kurang semangat nih. Kita mau angkat pujian lagi yuk. Pujian apa sih Kak? Biarpun gunung-gunung beranjak ya Kak. Iya. Yuk adik-adik kita beranjak dari duduk kita sukacita buat Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak darimu. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Nah adik-adik, kakak persilakan adik-adik Batita, Balita, Pratama, dan Madia untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan.
kelas Batita, Balita, Pratama dan Madya. Kami berharap di rumah dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk adik-adik di rumah, duduk yang manis, kita siapkan hati kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu Tuhan mau mendengarkan sebagian cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, pimpin kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Urapi juga kakak guru yang akan membawakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik di rumah, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Alkitabnya disiapkan. Kalau ada mama papa minta tolong dibantu ya. Nah, bulan ini kita memasuki bulan sudah pertengahan ya, pertengahan Desember. Nah, kalau Desember itu berarti kita merayakan apa ya? Nah, mungkin minggu kemarin sudah dibahas ya oleh kakak guru yang kemarin mengajar ya. Memasuki hari, oh iya betul, hari Natal ya. Hari Natal itu hari apa tadi? Hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Kalau hari ulang tahun berarti kita bergembira ya. Bergembira, sukacita, merayakan yang berulang tahun. Kita bawa kado buat yang ulang tahun. Nah, kalau Tuhan Yesus yang berulang tahun, kita mau bawa kado apa ya buat Tuhan Yesus ya? Mau bawa kado baju, sepatu, atau tas? Aduh, Tuhan Yesus gak perlu itu semua adik-adik. Yang Tuhan Yesus mau apa ya? Nah, nih kita bahas ya di Alkitab kita ya. Nanti mama papa tolong bantu ya. Hari ini kita mau belajar tentang aku mengasihi Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Ayatnya ada di Matius 22 ayat yang ke-37. Ya, adik dengarkan ya, kami bacain ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Amin. Tadi katanya di firman Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati. Jadi gak boleh setengah-setengah, harus sepenuhnya. Nah, ini yang Tuhan Yesus mau, kita mengasihi Dia, mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak perlu kado, gak perlu hadiah dari kita, tapi Tuhan Yesus mau kita anak-anaknya belajar mengasihi. Adik-adik yang masih kecil gimana caranya mengasihi? Oh bisa ya, nanti kami ini ya ceritakan ya. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan Yesus? Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan Yesus? Yang pertama, disimak ya. Yang pertama, baca firman Tuhan. Nah, setiap hari Minggu kita nasihati, kita diberitahu diulang-ulang, kita harus baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, aku paling seminggu sekali. Kalau hari Minggu aja, jangan ya. Tuhan bilang baca firman Tuhan harus setiap hari. Kalau yang masih kecil, Batita, Balita, mungkin kalau Balita udah bisa baca ya. Anak Batita yang masih bayi-bayi ya, bisa minta tolong mama, papa, atau siapa aja yang ada di rumah untuk membacakan ya. Untuk jadi kita mendengarkan ya. Kalau yang masih kecil mendengar firman Tuhan. Kalau sudah bisa baca, bisa membaca firman Tuhan. Nggak usah panjang-panjang, 1 ayat aja setiap hari bisa. Kalau yang udah besar mungkin tambah 2 ayat atau 3 ayat bisa ya. Nah, tadi baca firman Tuhan. Yang kedua, melakukan firman Tuhan. Gak cukup kita hanya
baca aja, tapi kita harus bisa melakukan firman Tuhan. Seperti apakah melakukan firman Tuhan? Nah, misalnya kalau di firman Tuhan kita disuruh membantu orang tua, berarti kita harus ikutin. Itu maunya Tuhan Yesus. Kita ikutin, kita bantu orang tua, bantu mama, papa di rumah. Kalau mama sedang repot di rumah atau mungkin butuh sesuatu, mama mau pergi susah, nah adik-adik di rumah bisa bantu, bisa tolong mama papanya ya. Atau mungkin papanya lagi cuci motor, cuci mobil. Nah, ini anak-anak cowok nih biasanya nih, wah rajin ini mau bantu papanya. Nah itu bagus ya. Itu sama dengan melakukan firman Tuhan. Atau mungkin yang udah besar bercerita tentang Tuhan Yesus sama temennya. Kemarin aku sakit, terus aku berdoa deh. Aku berdoa minta tolong sama Tuhan Yesus supaya aku disembuhin. Dan puji Tuhan aku sembuh. Nah itu bisa juga tuh, itu namanya bersaksi ya. Bersaksi kepada teman yang mungkin temannya belum mengenal Tuhan Yesus ya. Bisa juga seperti itu. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk melakukan firman Tuhan. Mungkin di firman Tuhan ada juga dikatakan kita harus memberi. Aduh kak, kita belum kerja, gimana mau memberi? Memberi tidak harus dalam bentuk materi, tidak harus dalam bentuk uang. Kalau kita kasih senyum sama teman, itu memberi bukan? Memberi ya. Ya kita daripada kita cemberut, mukanya ditekuk, jelek ya. Lebih baik kita memberi senyuman sama teman, sama keluarga di rumah. Gak usah berantem, adik kakak di rumah gak boleh berantem ya. Itu sama aja melakukan firman Tuhan. Memberi itu tidak harus dengan uang ya. Atau kita punya jajanan banyak, nah, kita bisa beri teman yang mungkin gak punya jajanan, kita beri. Atau mungkin di rumah kakak adik ya, rukun punya makanan, berbagi. Apa-apa kita berbagi, tidak boleh berantem atau berebut mainan, berebut makanan. Itu tidak boleh, itu bukan yang Tuhan Yesus mau ya. Nah tadi melakukan firman Tuhan. Yang ketiga itu sudah pasti berdoa. Siapa di sini adik-adik yang rajin berdoa? Oh iya, semuanya rajin berdoa. Kami tahu tuh, adik-adik semua tunjuk tangan. Semuanya rajin berdoa. Berdoanya pada saat apa? Pada kita melakukan apapun, kita harus berdoa. Kita harus berbicara kepada Tuhan. Mau makan, harus berdoa. Mau tidur, harus berdoa juga. Mau pergi atau mau ada mama sakit, teman sakit atau siapapun yang sakit, kita harus berdoa. Berdoanya nggak usah panjang-panjang, apalagi kalau yang masih kecil ya. Kalau masih kecil susah untuk berdoa panjang gitu. Tidak perlu, Tuhan tahu isi hati adik-adik ya. Hanya bilang, Tuhan Yesus berkati aku malam ini, aku mau tidur. Haleluya, amin. Itu juga bisa ya, seperti itu. Nah, kalau ada adik kecil mungkin dipandu sama mama papanya belajar berdoa ya. Nanti lama-lama terbiasa dan bisa sendiri ya. Lalu yang keempat beribadah kepada Tuhan ya. Sudah pasti beribadah kepada Tuhan. Seperti sekarang ini ya, walaupun adik-adik kelas Batita, Balita, Pratama dan Madya masih online, tapi Kak Amina berharap adik-adik di rumah selalu taat ya. Taat pada saat waktunya beribadat di jam yang ditentukan, itu adik-adik taat. Adik-adik bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Mungkin kalau kakak yang sudah besar sudah bisa di gereja, tapi kalau yang kecil masih beribadah secara online ya. Nah itu tadi 4 cara bagaimana kita mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah harus bisa
mengasihi Tuhan Yesus, karena itu yang Tuhan Yesus mau. Itu bisa buat jadi kado buat Tuhan Yesus di hari ulang tahunnya, di hari Natal ini ya. Nah, di rumah mungkin sekian ya firman Tuhan dari Kak Amina, singkat saja. Sekarang kita tutup ibadah kita tutup cerita firman Tuhan kita. Kita mau masuk kuis ya, kuis sekolah minggu. Kuisnya untuk kelas Batita dan Balita. Tadi ada 2 orang kakak WL dan Singer yang melayani pujian sekolah minggu kita ya. Nah, adik-adik Batita dan Balita, tolong sebutkan namanya. Sebutkan nama kedua kakak WL dan Singer yang tadi melayani ya. Pasti tahu namanya. Tadi kan udah dikasih tahu namanya, ada namanya kakak ini dan kakak ini ya. Biar adik-adik hafal ya. Nah, untuk Pratama dan Madia, tadi Kak Amina sudah sebutkan 4 cara kita mengasihi Tuhan Yesus. Sebutkan 4 cara kita mengasihi Tuhan Yesus. Kak Amina yakin pasti adik-adik bisa semuanya ya. Jadi nanti kalau adik-adik sudah jawab, jangan lupa dikirim ke nomor yang di bawah ini ya. Ya di nomor itu nanti akan dipilih siapa yang lebih. Kalau Kak Amina percaya semua pasti bisa, tapi dicari yang lebih lebih bagus lah ya, lebih cepat atau mungkin lebih bagus mengirim kuisnya ya. Terima kasih, itu saja dari Kak Amina. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita kan udah mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Tadi firman Tuhan itu tentang apa sih, Kak? Tentang mengasihi ya, Kak ya. Nah, jadi adik-adik itu harus mengasihi Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan berdoa. Nah, adik-adik, sekarang kita mau tutup ibadah kita. Mari kita angkat pujian Bapakku Datang.
bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami sudah selesai ibadah ya Bapa. Kiranya Engkau telah memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa, tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Ya Bapa, ajari kami untuk selalu mengasihi kepadamu, kepada sesama kami ya Bapa.